Dia adalah manusia sakti, sekaligus manusia yang penuh kontroversi. Oleh para pengikutnya, ia dianggap sebagai manusia setengah dewa atau bahkan perwujudan dari dewa itu sendiri. Dia adalah Tuhan dari India. Dia adalah Sai Baba. Assalamualaikum, hai, thank you matur suwun udah klik video ini. Saya Bre Ahmad dan kalian sedang mendengarkan Bre Alkisah. So kali ini kita akan membahas kisah hidup yang dari namanya saja mungkin dari beberapa kalian sudah mengetahui, sudah banyak yang tahu kalau Sai Baba adalah tokoh yang mempunyai pengaruh yang cukup besar di India atau bahkan di seluruh dunia, karena pengikutnya bukan hanya dari India melainkan dari seluruh dunia termasuk Indonesia. So langsung aja kita simak kisah hidup Sai Baba, sang Tuhan dari India. Dan gak usah banyak ribet, let's go satset. Tapi sebelum itu gengs, disclaimer dulu, karena ini adalah suatu kasus yang lumayan sensitif karena menyangkut dengan kepercayaan. Maka di sini kita tidak bermaksud untuk ngejudge salah ataupun benar. Aku di sini cuma menceritakan dari research yang telah aku baca, yang telah aku lihat dari beberapa video. Jadi sekali lagi, tidak ada maksud untuk ngejudge salah dan benar di video ini. Ini hanya untuk berbagi cerita dan sharing untuk kalian dengarkan sambil gelundang-gelundung tentunya. Jadi Sai Baba lahir di Puttaparthi, India pada tanggal 23 November 1926. Ia lahir dengan nama Satya Narayana Raju. Nah, konon kelahirannya ini diklaim tanpa melalui proses pembuahan biologis. Jadi sang ibu dari Sai Baba bercerita bahwa saat itu ia bermimpi melihat bola berwarna biru yang sangat besar, dan bola itu menghampiri dirinya lalu masuk ke dalam perutnya, masuk ke dalam rahirnya. Lalu tak lama kemudian ia mengandung bayi yang kelak kemudian lahir sebagai Sai Baba. Tapi klaim dari ibu Sai Baba ini tidak terlalu banyak dipercaya banyak orang. Tidak terlalu legit, karena semenjak Sai Baba lahir kecil hingga besar, sang ibu tidak pernah menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Baru setelah Sai Baba terkenal dan berpengaruh dan mempunyai pengikut yang banyak, barulah si ibu menceritakan kalau dulu ia pernah didatangi oleh bola besar berwarna biru. Tiba cling. Konon gengs, pada saat Sai Baba dilahirkan, ia tidak menangis selayaknya bayi pada umumnya. Justru ia malah tersenyum. Dan pada saat orang tuanya mengadakan ritual acara untuk pemberian nama, pada saat orang tuanya selamatan untuk bacaan memberikan nama kepada anaknya, Sai Baba yang pada saat itu masih bayi, ketika itu dibisiki oleh ibunya, disebutkan namanya, yaitu Satya Narayana. Dan pada saat itu ia tersenyum, seolah-olah ia setuju dengan nama tersebut, yang mana Narayana adalah nama dari Dewa Wisnu. Ketika memasuki usia anak-anak, Sai Baba kecil juga sudah menunjukkan tanda-tanda yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Salah satunya adalah, jadi ada seorang tetangga ibu-ibu yang tidak punya anak, sehingga ia sangat menyayangi Sai Baba seperti ia menyayangi anaknya sendiri. Nah, pada suatu ketika ibu itu sedang menyuapi makanan kepada Sai Baba kecil. Dan betapa terkejutnya ibu tersebut ketika Sai Baba untuk siap disuapi makanan. Ibu itu terkejut karena melihat alam semesta dan isinya berada di mulut Sai Baba. Nah, kisah ini tentu sangat mirip, sangat familiar dengan kisah Sri Krishna
yang mana pada saat ia kecil ia didulang oleh Ibu Yasoda, dan di sana juga Ibu Yasoda melihat alam semesta di mulut Sri Krishna kecil. Bajling. Dan pada usia 14 tahun, Satya Narayana Raju mengklaim dirinya sebagai titisan atau reinkarnasi dari Sai Baba dari Shirdi. Nah, siapa Sai Baba dari Shirdi? Tentu kisahnya sangat panjang, gengs. Jadi singkat cerita, Sai Baba dari Shirdi adalah termasuk orang yang berpengaruh, orang yang juga mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ia bisa menyembuhkan orang sakit, ia juga bisa mengeluarkan benda dengan celing seperti is magic, seperti itu. It's magic. Dan pada saat Sai Baba dari Shirdi memasuki usia senja, ia pernah berwasiat bahwa nanti 8 tahun dari ia meninggal, ia akan bereinkarnasi dengan nama yang sama, yaitu Sai Baba. Dan kembali lagi ke Sai Baba yang kita ceritakan sekarang. Pada awalnya beberapa orang terdekat, tetangga, juga saudara-saudara sempat menyangkal dan tidak percaya kalau ia adalah reinkarnasi Sai Baba dari Shirdi. Kemudian Sai Baba meminta bunga melati yang dibawa oleh seseorang. Lalu ia menaburkan bunga melati tersebut, sehingga terbentuklah kata Sai Baba. Dan nama Sai Baba itu sendiri artinya Sa itu Tuhan, Ai itu ibu, Baba adalah bapak. Jadi Sai Baba adalah Tuhan, bapak, ibu. Kurang lebih seperti itu. Koreksi kalau salah. Jadi bajling. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Sai Baba, "Wahai Sai Baba, apakah sampean ini Tuhan?" Lalu Sai Baba menjawab, "Iya, aku Tuhan. Kamu juga Tuhan. Bedanya, aku sadar, tapi kamu tidak." Wah, berarti mabuk ini orang. Jadi bajling. Tapi gengs, di sini Sai Baba tidak pernah mengaku atau mendeklarasikan sebuah agama. Ia tidak pernah membuat agama baru. Ia hanya membangun sebuah organisasi yang mana organisasi itu justru untuk mempertebal keimanan orang-orang yang mengikutinya. Dan Sai Baba bilang kalau ajarannya ini ajaran yang penuh cinta, tanpa paksaan, dan penuh cinta kasih dan rasa yang sangat tulus. Katanya, selain itu, dia juga membangun organisasi sosial yang mana membantu orang-orang untuk bersekolah gratis, untuk mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis, yang mana itu keren sih. Seperti yang aku bilang tadi, gengs, Sai Baba ini penganutnya banyak. Penganutnya tidak hanya dari India, bahkan dari seluruh dunia. Penganutnya tidak cuma dari orang-orang awam, orang-orang alah kere-kere macam orang-orang yang welek-welek macam kita ini. Pengikutnya ada dari lapisan masyarakat kelas atas, dari elit, dari para pejabat, dan juga dari kaum-kaum yang high class lah. Tapi sepowerful apa sih Sai Baba sehingga banyak sekali orang yang mengikutinya, orang-orang yang bahkan menganggap ia sebagai Tuhan. Dan ini beberapa saktian lah dalam tanda kutip yang bisa dilakukan oleh Sai Baba. Antara lain, ia bisa menyelamatkan pengikutnya dari musibah. Konon ia juga bisa menghidupkan orang mati, katanya. Dan ia orang mati aja masih bisa dihidupin, apalagi yang sakit. Tentu sangat bisa. Dan ia juga bisa menciptakan suatu benda dari lambian tangan. Halo, cling. Ada emas, ada bunga, ada tepung apa ya?
ada tepung vibuti. Bahkan dari satu video aku pernah melihat bahwa Sai Baba pernah merogoh suatu kendi kosong tentunya. Tangannya dimasukkan ke kendi lalu dikopiok-kopiokkan gini kendinya. Kemudian ada tepung vibuti yang mengucur dari dalam kendi tersebut, dan itu banyak sekali. FYI aja, tepung vibuti ini adalah tepung suci, tepung yang mereka anggap suci lah, tepung yang biasa digunakan untuk pengobatan dan lain-lain. Dan Sai Baba juga pernah bilang bahwa kemampuannya ini bukan dari hasil tapa brata, melainkan merupakan sifat kosmik sang avatar. Iya, jadi kan dia selain ngeklaim bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Sai Baba dari Shirdi, ia juga bilang bahwa ia adalah reinkarnasi dari Narayana. Sejak tahun 2005, kesehatan Sai Baba mulai menurun dan ia menggunakan kursi roda untuk tampil di depan umum. Dan pada 2006 ia mengalami patah tulang panggul. Ketika itu ada seorang pelajar yang berdiri di sebuah bangku kursi, lalu kemudian terpleset, lalu kemudian menimpa Sai Baba mabruk. Alhasil sang Sai Baba patah tulang. Dan pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 28 Maret, Sai Baba dilarikan ke rumah sakit karena masalah pernafasan. Setelah beberapa hari dirawat, tapi kondisinya semakin menurun. Dan akhirnya pada tanggal 20 April 2011, Sai Baba meninggal dunia. Dan sama seperti Sai Baba dari Shirdi yang meramalkan bahwa ia akan bereinkarnasi beberapa tahun kemudian, Sai Baba juga meramalkan demikian, bahwa ia nantinya akan lahir kembali atau bereinkarnasi. Catatan kuning. Intinya Sai Baba juga meramalkan bahwa ia nantinya akan bereinkarnasi dan lahir kembali sebagai manusia dan bernama Sai Baba juga. Nah, setelah kematian Sai Baba, ini banyak sekali berita-berita kontroversi mengenai Sai Baba. Salah satunya dari presiden organisasi cabang New York, namanya Pak Jeff Young. Nah, Pak Jeff ini bilang kalau Sai Baba mempunyai kelainan seks. Kata Pak Jeff Young, Sai Baba pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri, cowok yang bernama Sam. Anaknya ini usianya 16 tahun, geng. Dan juga dari beberapa sumber, salah satunya dari India Times, Sai Baba juga pernah tersangkut kasus pembunuhan 4 pengikutnya. Ada lagi rumor yang mengatakan bahwa pada saat Sai Baba melakukan ritual-ritual upacaranya, katanya para pengikutnya yang bersujud di hadapannya itu selalu ditarik ke daerah kemaluannya. Dan pada saat itu ia akan mendesah yang seperti itu, yang seperti kalian bayangkan. Dan Sai Baba juga pernah mengklaim bahwa sebelum ia meninggal, nanti ia akan meninggal pada usia 96 tahun. Tapi nyatanya ia justru meninggal pada usia 85 tahun. Ya, selisih banyak dong, bos. Dan juga klaim dari ibu Sai Baba yang tadi itu juga digoreng juga oleh beberapa orang mantan pengikut Sai Baba yang tidak setuju atau bahkan sekarang menyerang Sai Baba. Karena klaim ibunya tersebut, ia katakan pada saat Sai Baba sudah terkenal, bukan pada sejak Sai Baba masih bayi. Namun di sisi lain, para pengikut Sai Baba yang masih setia juga menganggap itu hanya orang-orang yang tidak suka dengan Sai Baba. Ya kira-kira ya syirik itulah. Karena nyatanya sampai sekarang pengikutnya Sai Baba pun masih banyak. Tapi lagi-lagi semua berita ini masih menjadi misteri karena memang belum pernah ada pembuktian atau belum pernah benar-benar terungkap
Karena toh nyatanya sampai saat ini masih banyak orang yang menjadi pengikut setia Sai Baba meskipun Sai Baba sudah meninggal. Dan ini ada tambahan lagi. Konon kematian Sai Baba adalah akibat atau perbuatan orang Indonesia. Nah, siapakah orangnya? Ia adalah Daud Tony, seorang mantan dukun dan sekarang menjadi seorang pendeta, di mana ia menceritakan bahwa ialah yang membunuh Sai Baba. Dan ini ceritanya cukup panjang. Nanti kita buat video khusus untuk membahas Pak Daud Tony versus Sai Baba ya. Tapi kurang lebih ceritanya gini, spoiler aja dikit. Jadi Pak Daud Tony pada saat itu dihubungi oleh pihak istana presiden pada era kepresidenan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Katanya Pak Daud Tony dipanggil oleh orang istana, lalu beliau menghadap, terus diceritainlah bahwa ini ada serangan goib dari India. Nah, kemudian Pak Tony turun tangan untuk melawan serangan dari India, yaitu serangan dari Pak Sai Baba, dan akhirnya Pak Sai Baba kalah. Nah, untuk kisah lengkapnya Pak Daud Tony versus Pak Sai Baba nanti kita bahas di video yang lainnya, video khusus. Nah, itulah gengs, kisah kita kali ini. Kisah tentang seseorang yang mempunyai kesaktian luar biasa. Kisah tentang seseorang yang mempunyai banyak pengikut. Kisah seseorang yang juga banyak kontroversi. Tapi sekali lagi, saya tidak mengejudge ini benar atau salah. Saya hanya menceritakan berdasarkan research yang saya baca dan video yang saya tonton. Dan kita akhiri video kita sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian menikmati video ini sambil gelundang-gelundung ataupun sambil rasan-rasan tonggo. Dan saya Bre Ahmad. Wassalamualaikum. Bye.